Nah, yaitu mengenai fondasi konsistensi trading. Ya, malam ini cukup beda ya. Kita membahas mengenai bagaimana memanage risiko dan disiplin terhadap trading plan. Ini adalah dasar bagi Bapak Ibu untuk eh, trading dalam sehari-hariannya. Oke, Bapak Ibu pernah mengalami ini nggak? Ketika dibeli naik, ketika dijual turun gitu. Nah, pas dibeli naik, pas mau dijual malah turun. Jadi jadi rugi kan? Karena niatnya dibeli eh apa? Tujuannya agar yang dibeli itu naik. Nah, di sini kalau pernah mengalami ini, eh mungkin ada beberapa hal yang perlu belum dipersiapkan. Yang pertama, eh memanage resikonya. Jadi karena fear, karena ketakutan, akhirnya dijual rugi gitu. Karena nggak tahu memanage risiko bagaimana. Yang kedua, mungkin tidak memiliki yang namanya trading plan atau skenario atau peta jalan. Rencana skenario terbaiknya bagaimana, skenario terburuknya bagaimana. Sehingga terjadilah hal seperti ini. Dibeli naik, dijual turun. Oke. Nah, dalam trading yang tidak bisa diatur yaitu diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Diri kita sendiri itu disebut dengan emosi. Karena dalam trading itu, kalau kita buat hierarkinya seperti segitiga terbalik, eh, emosi dan kesabaran tuh porsinya besar. Lalu eh, risk management setelah hierarki kedua, manajemen risiko, dan yang terakhir baru technical analysis, pemahaman kita terhadap ilmu teknikal tersebut, masuknya gimana, keluarnya gimana. Nah, jadi eh, pasar modal itu kan sebenarnya tempat investasi ya, tempat investasi di mana investasi itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Kenapa? Karena investasi yang apa? Yang besar itu karena dia memakai time frame yang panjang. Makanya ada istilah eh, investasi yang berhasil itu adalah orang yang sabar memindahkan kepada orang yang paling sabar gitu. Eh, Kalau niatnya trading, ya bukan hanya kesabaran aja yang dimiliki, tapi harus memiliki kontrol emosi. Nah, jadi sabar dan emosi itu harus dimiliki oleh seorang trader untuk mengambil keuntungan dari orang yang investasinya jangka panjang. Nah, itu perbedaan investasi dan trading. Dan yang kedua adalah eh, manajemen risiko. Kita tahu eh, posisi positioningnya gimana gitu. Maksudnya kalau trading di saham blue chip, saham kelas satu dengan saham kelas 3, nah itu kan porsinya harus dibedakan. Nah, nah tentu Bapak Ibu harus harus bisa memanagenya. Masuknya itu harus wajar gitu, karena itu beda kelas. Yang terakhir baru kita bicara technical analysis, di mana di technical analysis ini ya kuncinya salah satu. Kita pertama filter, filter saham apa yang layak. Nah, kalau udah ketemu di mana entry belinya. Kalau sesuai kalau sesuai rencana,
jual exitnya di berapa. Tapi kalau tidak sesuai rencana, exitnya keluar di berapa. Nah, ini yang disebut dengan trading plan. Jadi tujuan technical analysis ini sebenarnya untuk membuat sebuah eh, peta jalan atau skenario yang harus kita jalani. Nah, makanya dalam trading itu, Bapak Ibu, kalau kita bikin presentasi, emosi, emosi itu sebenarnya 70% gitu. Kalau bicara technical analysis, manajemen keuangan, money management, lalu manajemen resiko, nah itu hanya porsinya 30%. Jadi yang eh, mengontrol emosi ini 70% itu tergantung berapa lama Bapak Ibu belajar dan memahami diri sendiri dalam pasar modal. Karena ini sesuatu yang eh, emosi itu kan ilmu sesuatu yang yang belajarnya setiap saat. Nah, ujiannya juga setiap saat gitu. Nah, di mana emosi yang pertama itu adalah masalah fear, ketakutan Bapak Ibu. Jadi trader itu perlu belajar bagaimana mengatasi ketakutan itu sendiri dari trading dan fokus pada trading plan yang telah dibuat. Jadi ketakutan itu pasti ada, pasti ada. Yang kedua, tidak percaya pada analisa sendiri, sehingga banyak di grup kan nanya, ini saham ini masih aman kah? Nah, aman pertanyaannya ini apa? Sahamnya masih bergerak uptrend atau downtrend gitu. Nah, itu kan banyak terjadi ya. Kalau Bapak Ibu lihat ketika terjadi panic selling, selalu ada pertanyaan itu di grup. Yang kedua, ketakutan akan potensi kerugian. Nah, eh, trader yang seperti ini umumnya dia tidak tahu harus jual rugi di mana, harus stop loss di mana. Nah, karena tidak tahu skenario exit untuk keluar, maka akan terjadi eh, ketakutan akan kerugian. Jadi ke- ketakutan ini bisa diatasi sebenarnya kalau kita tahu eh, trading plan atau skenario terburuk jika diikhlaskan atau rela rugi berapa persen. Nah, itu harus disiapkan di awal. Sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan, kita udah siap mengambil tindakan. Nah, itu untuk mengatasi takut akan potensi kerugian. Yang kedua sama saja dengan takut kehilangan modal. Karena eh, karena modalnya banyak, tidak mau cut loss, sehingga itu seperti salju makin lama makin besar gitu. Nah, yang kedua emosi serakah gitu. Jadi trader itu perlu belajar untuk meredam keserakahan dari trading dan fokus pada trading plan sendiri. Jadi keserakahan itu muncul kenapa? Pertama, karena dana trading yang dimiliki ya dari uang panas gitu, uang yang dipakai dalam kebutuhan jangka pendek, baik untuk bayar utang, uang pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua adalah over trading, masuknya eh, maksimal, max limit gitu. Yang ketiga tidak ada rencana, tidak ada trading plan. Yang keempat takut ketinggalan. Wah ini udah naik semua nih. Ah, langsung hajar kanan. Nah HK gitu. Nah lalu keserakahan ini muncul nih kan. Wah kenapa dijual? Ini kan naiknya eh ini naik lagi loh gitu. Nah jadi kadang ada yang karena karena pertamanya udah untung gitu. Karena udah untung dia beli lagi pas kedua malah untung itu menjadi buntung rugi itu karena keserakan eh, apa tidak bisa menikmati atau bersyukur gitu. Untuk memanage manage emosi tersebut ya
ada hal yang perlu kita pelajari pada malam ini. Yang pertama adalah memanajemen risiko. Yang kedua adalah bagaimana kita membuat trading plan. Jadi ada dua hal untuk meminimalisir risiko tersebut. Kalau bicara manajemen risiko, eh, itu hal yang penting yang kita pelajari. Karena investasi di saham itu penuh dengan ketidakpastian, jadi kita perlu melindungi profit yang sudah kita terima, bukan hanya profit. Modal, karena di saham itu, di trading itu kita tidak hanya mengamankan profit. Hal yang perlu diamankan adalah bagaimana mengamankan modal, modal trading kita. Nah, hal yang pertama ya tentu kita harus tahu kapan harus keluar atau jual rugi jika skenario eh, tidak berjalan sesuai yang kita inginkan. Jadi skenario buruknya kita ya harus cut loss, harus jual rugi sehingga modal kita tidak tergerus dan tidak terlalu lama di sana. Yang kedua switching, switching ini pindah barang. Yang ketiga short sell, keempat averaging down. Nah, nah, average- pertama kita bahas cut loss gitu. Jadi cut loss itu menjual saham pada harga yang lebih rendah dari harga beli. Ya pengertiannya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tujuannya sebenarnya adalah untuk mencegah eh, eh, terjadi kerugian yang lebih dalam. Jadi cut loss ini sudah ditentukan saat awal pembelian saham. Makanya dalam trading plan analisa saham itu selalu bicara tiga hal. Belinya di area berapa, take profitnya berapa, lalu jual rugi atau cut loss di area berapa. Selalu bicara tiga aspek harga ini. Nah, jadi cut loss ini adalah salah satu memanage risiko. Jadi cut loss ini nggak dosa, Bapak Ibu. Malah cut loss ini untuk mengamankan modal kita, biar kita bisa eh, be- membeli saham lainnya gitu. Jadi nggak larut-larut di sini. Yang kedua, switching. Switching ini adalah eh, menjual saham yang kecenderungan turun dan membeli saham yang kecenderungan naik gitu. Nah, contohnya ya Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini, antara saham di sektor banking dan saham di sektor energi. Nah, jika terjadi penurunan ISG, keadaan geopolitik yang yang tidak tahu kapan berakhirnya, biasanya sektor perbankan itu akan di babak belur, akan turun, turun, turun. Jadi kalau kita punya saham di sektor perbankan gitu, ya, oh ini fundamentalnya bagus, ini dividennya bagus. Nah, itu bisa dihindari. Kenapa? Karena tujuan kita kan trading. Kalau sudah patah tren, sudah downtrend berat gitu, ya kita harus memanage resiko ke saham yang naiknya lagi kencang atau yang sudah bergerak uptrend. Ya, contohnya saham energi di coal atau saham perminyakan. Nah, jadi kita menukar gitu, tukar. Jadi kalau bisa jangan terlampau larut di saham yang sudah downtrend atau patah trend. Nah, kita harus melakukan switching atau pindah. Nah, pindah. Nah, ini adalah salah dua dari memanage risiko. Selanjutnya yang ketiga adalah short sell gitu. Nah, short sell ini maksudnya apa? Jadi misalnya kita eh, punya di portofolio punya saham yang eh,
sedang terkoreksi atau sedang patah tren. Nah, ini porsinya besar nih. Nah, kalau dan kita percaya dalam analisa kita, kita percaya ini akan mantul lagi jika menyentuh area support kuatnya. Nah, supaya ini tidak berlarut-larut, kita jual setengah gitu. Nah, jual setengah itu namanya short sell gitu. Adalah menjual sebagian atau seluruhnya dan membeli kembali ketika terjadi pembalikan arah. Nah, nah ini yang dinamakan short sell. Dan yang terakhir, keempat, nah ini tentu Bapak Ibu udah kenal ya, average down, yaitu pembelian pada saham turun dan mengharapkan dia akan berbalik arah. Jadi sebenarnya average down, short sell, switching, mungkin Bapak Ibu udah melakukannya. Saya hanya eh, apa mengingatkan lagi hal-hal ini adalah salah satu dalam memanage resiko. Nah, jadi Bapak Ibu lakukan mau pilihnya average down, af- pilihnya cut loss, pilihnya short sell atau tukar barang switching. Nah, itu harus dilakukan gitu. Yang gawatnya adalah nggak nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak ngapa-ngapain dibiarin aja. Nah, nanti pas dibuka malah nanya ke sini ke sana. Nah, pasti jawaban jawaban yang orang kita tanya pasti dia juga bingung menjawabnya gitu. Nah, jadi di awal kita udah tahu memanage resikonya bagusnya bagusnya idealnya seperti apa? Switching kah, cut loss kah, atau short sell gitu. Nah, atau average down. Nah, itu kita yang tahu. Kenapa? Karena kalau kita biarkan kerugian itu berlarut-larut, yang gawat itu kerugian jika udah di atas 20% Bapak Ibu. Kenapa? Kalau ruginya udah di atas 20%, untuk kembali ke titik impasnya balik modal gitu. Itu kalau 30% harus dicari untungnya saham itu naiknya 43%. Kalau 40%, 67%. Kalau rugi 50%, untuk cari titik impas balik modalnya harus 100%. Nah, makanya kalau trading swing yang jangka panjang gitu, 20% itu adalah batas batas normalnya. Di atas 20% itu pusing untuk mengembalikannya. Nah, jadi kalau 20% ini udah eh, kalau nggak nggak ada uang dingin untuk me-average down-nya, ya kita bisa switching atau cut loss gitu. Nah, kalau ada modal, ya modal lagi ya bisa short sell atau average down. Nah, oke. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang penting dalam fondasi konsistensi dalam trading adalah memiliki roadmap atau peta jalan atau kita sebut yang terkenal dengan nama trading plan. Kita harus punya skenario eh, entry-nya di mana, exit-nya di mana gitu. Di mana trading plan ini tidak kalah penting dalam dalam hal lainnya seperti eh, narasi, dalam memahami technical analisis baik itu sinyal dari indikator saham, lalu style trading, fundamental. Nah, perlu yang namanya trading plan. Di mana trading plan ini eh, ada dua, ada dua versinya. Versi yang pertama adalah
eh, trading plan berdasarkan persentase atau hit rate eh, dan return. Nah, contohnya ini. Saya ilustrasikan di sini ada trader yang bernama Joko dan trader yang bernama Tejo. Di mana eh, kalau kita lihat secara sekilas ya, dari 10 rekap rekap atau frekuensi trading antara Joko dan Tejo, itu yang banyak hijau adalah Joko gitu. Yang banyak hijau dan hijau ini maksudnya win, yang win rate-nya besar, yang banyak sepertinya Joko, dan yang loss itu Tejo. Tetapi ketika kita akumulasi total, akumulasi, ternyata Joko yang taking profitnya 7 kali, cut loss-nya 3 kali, akumulasi portonya minus 0,4%. Sedangkan Tono yang taking profitnya 3 kali, cut loss-nya 7 kali. Tetapi akumulasi portonya itu malah naik 1,1% dari 10 kali trading. Nah, ini kenapa? Kak, karena Tejo di sini eh, toleransi resikonya itu 2 dan 3%. Nah, jadi resikonya itu kalau udah nyentuh 3% dia akan cut loss gitu. Kalau rugi 3% dia akan cut loss. Tetapi kalau kalau sahamnya naik, dia biarin. Dia biarin, tapi dia pasang yang namanya trailing stop. Kalau udah nyentuh trailing stop, baru dia realisasikan. Nah, sehingga Tejo ini, walaupun dari 10 percobaan, hanya 3 yang win, 7 yang loss, tapi aku akumulasi totalnya lebih baik daripada Joko. Kenapa? Karena konsistensi terhadap presentasi. Nah, yang yang konsisten itu apa? Loss-nya. Nah, jadi kalau udah loss-nya eh, minus 3% lah atau 5%. Nah, kita kita harus disiplin gitu. Tapi kalau cuan ya tahan-tahan aja dulu. Tetapi kalau kita lihat realitanya Bapak Ibu, lebih lebih sabar menahan loss-nya daripada sabar menahan gain-nya kan. Kalau udah hijau nggak sabar jualnya. Tetapi kalau merah Porto itu tahan aja dulu nanti balik, tahan dulu balik. Realitanya seperti itu gitu, terbalik. Nah, ya, nah ini harus dibiasakan Bapak Ibu. Jadi kalau trading plan berdasarkan presentase atau hit rate dan return, itu kita harus disiplin terhadap eh, yang namanya cut loss. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya trading eh, nggak hafal nih eh, harga cut loss-nya berapa, harus buka chart dulu. Ya lihat aja persentase di portofolio. Oh udah minus 5% nih, ya udah keluar minus 5% keluar gitu. Nah, nanti itu akan terganti, akan diganti sama saham-saham yang gennya naik atau bertumbuh. Nah, seperti Tejo ini. Karena George Soros pernah berkata, tidak penting apakah Anda benar atau salah, yang terpenting adalah berapa banyak uang yang Anda hasilkan ketika Anda benar dan berapa banyak yang hilang ketika Anda salah. Jadi, kita harus menyelamatkan modal trading kita itu. Nah, itu gunanya trading plan. Nah, ini trading plan berdasarkan hit
rate and return atau trading plan berdasarkan presentasi. Yang kedua, ada namanya trading plan berdasarkan nominal. Nah, di mana di sini eh maksudnya di sini adalah trading plan yang kita mengatur size-nya, size-nya, ya, size posisinya. Nah, sebagai contoh, tidak apa-apa eh minusnya besar, 15%, 10%, -8% gitu. Kalau nilai size modal kita di situ kecil gitu. Nah, tetapi yang besar modalnya di saham-saham yang presentasinya apa saham-sahamnya sudah naik uptrend. Nah, di sini kita lihat ada saham FGH, saham MNOT, dan saham WVX. Nah, ini adalah opsi lain Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin mengatur trading plan eh, berdasarkan modal, modal atau nilai saham yang ada di portofolio. Nah, ini manajemen risiko yang digunakan adalah short sell. Short sell itu jual sebagian gitu. Jadi jika sahamnya turun gitu, ya bisa jual sebagian atau sepertiga. Nah, kapan dibelikan lagi? Dibeli lagi ketika sahamnya sudah berlahan reversal balik arah. Nah, jadi memang presentasinya besar, tapi uang di situ sudah kecil gitu. Jadi kita jual setengah dulu, switching, atau jual sepertiga dulu, sehingga jika terjadi penurunan, presentasi besar tapi modal kita kecil. Nah, uang yang hasil penjualan saham-saham yang turun ini kita putarkan ke saham yang naik. Jadi di saham-saham yang naik ini eh, modalnya agak besar. Nah, ini trading plan berdasarkan nominal atau modal trading. Oke. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Oke. Nggak ada ya Bapak Ibu. Ya, karena eh, hari ini khusus untuk psikologi trading ya. Jadi memang eh, karena tidak teknis, wajar ya nggak ada yang bertanya. Tapi dengan penjelasan saya berharap Bapak Ibu paham sekarang bahwa trading plan itu sangat penting dan harus disiapkan. Kalau Bapak Ibu pernah baca bukunya Alexander Elder yang Trading for Living gitu, dia menyatakan dalam trading itu ada tiga hal penting. Dia singkat dengan 3M gitu. M yang pertama itu mind, yang kedua money, yang ketiga method gitu. Nah, mind itu porsi. Kalau dibuat hierarki seperti tadi, mind itu porsinya lebih besar, di tengahnya money, yang terakhir method. Jadi secanggih apapun Bapak Ibu punya tools, punya sinyal eh, dari algoritma atau AI yang merekomendasikan saham, tetapi Bapak Ibu tidak bisa mengontrol eh,
diri Bapak Ibu, emosi Bapak Ibu, metode metode atau sinyal tadi itu tidak berjalan fungsinya. Karena itu hanya alat bantu. Yang punya peran yang paling besar yaitu bagaimana kita bisa mengontrol cara pikir kita, main kita, atau mengontrol emosi kita. Bagaimana caranya? Yaitu kita udah paham. Ini rencananya loh, katanya Rio trading plan-nya loh. Dan kalau sudah eh, mengontrol emosi itu, kita udah tahu nih apa hal yang bisa dilakukan. Kalau trading plan berdasarkan nominal, saya akan jual separuh. Saya akan switching karena sahamnya downtrend. Tetapi kalau berdasarkan hit and return, nah hit and return, nah kalau nominal ini biasanya untuk swing yang jangka panjang gitu. Swing jangka panjang umumnya seperti itu. Alokasi portofolionya seperti manajer investasi reksadana. Nah, karena dia tahu saham yang dia beli ini fundamentalnya bagus, Mbak. Cuman pasar aja yang tidak merespon atau sedang tidak baik-baik saja, sehingga porsinya harus diturunkan, switching. Nah, jadi dia harus switching, memindahkan modalnya ke yang lebih besar, ke maaf, ke saham yang lebih uptrend, sehingga modal di situ lebih besar. Nah, kalau trading plan berdasarkan persentase ini atau hit rate and return ini lebih cocok untuk trading scalper atau fast trade. Nah, jadi disiplin aja. eh Kalau lossnya 3%, kita tetapkan 5%. Kalau lossnya turun dari 5%, ya udah cabut. Turun 5% cabut. Nah, nggak apa-apa. eh se Kita lihat Tejo, itu kan umumnya lossnya banyak nih kalau kita lihat secara visualisasi dari 10 kali trading. Cuman itu sudah tergantikan malah cuan karena dari tiga saham yang naiknya signifikan. Nah, jadi hit and return ini cocok untuk fast trade. Kalau kalau trading plan berdasarkan nominal ini cocok untuk swing yang jangka panjang. Oke, ini sepertinya ada pertanyaan. eh dari Pak Yoga, mantap ilmunya. Kalau ke Ibu Giza, kalau Kak Los, mending kita nunggu jebel support yang kita tentukan atau presentasi atau nominal loss yang kita tentukan Om. Kalau Kak Los, mending kita nunggu jebel support yang kita tentukan atau presentasi atau nominal loss yang kita tentukan. Oke, ini menjawab yang baru, jawabannya yang baru saya jelaskan tadi, eh, Bapak Giza. Jadi eh, kalau kalau persentase itu style tradingnya umumnya kalau fast trade. Nah, fast trade atau trading harian. Nah, ini lebih cocok kalau udah jebol supportnya ya ya harus cut loss gitu. Nah, tetapi kalau yang nominal itu umumnya swingnya agak lama atau em, mengikuti tren. Jadi kalau koreksi dia tanda-tanda mau mau turun lebih dalam nih. Sebelum dia turun lebih dalam kita udah switching, jual setengah atau jual seluruhnya. Nah, lalu pindahkan modalnya ke saham yang masih uptrend. Nah, itu eh Bapak atau Ibu Giza semoga menjawab. Lalu ada pertanyaan dari Pak Rix. Pak, kalau sudah los banyak, apakah harus tunggu? Apakah kalau los besok besok naik jadi nyesal gitu? Nah, los ya Kak, tergantung eh, lossnya udah berapa persen gitu. Kalau lossnya udah di atas eh,
30%, berarti kita menyelamatkan modal 2/3. Agak sayang gitu. Jadi, eh, apalagi 50% kan? Wah sayang, 50% lagi modal udah hilang gitu. Jadi, kalau udah loss-nya banyak gitu, ya hal hal yang perlu dilakukan ya, kalau kalau saya lebih baik eh switching gitu. Switching, jual separuh dulu gitu. Jadi separuh ini bisa digunakan ketika eh dia balik arah. Jadi udah balik arah, sehingga untuk balik modalnya yang awalnya perlu naik, eh anggap kerugiannya 40% ya. Karena kita udah jual setengah atau short sell gitu. Nah, kita untuk balik balik ke titik impasnya itu nggak perlu 67% lagi. Perlunya mungkin sekitar 34% gitu. Jadi jual setengah sih kalau lossnya udah di atas 40%. Nah, tetapi kalau masih di bawah 20%, ya cut loss. Cut loss aja semuanya Pak, dan switching pindah ke saham yang lebih uptrend. Makanya eh, titik aman dalam trading itu lossnya jangan sampai di atas 20%. Nah, kenapa? Karena 20% untuk gantiin 20%-nya harus balik modal 25%. Jadi 20% ini eh, ya paling, kalau Bapak Ibu punya saham yang masih di eh, dua bawah 20%, masih aman tuh mentalnya. Tapi kalau dia di atas itu, mentalnya pasti nggak aman. Makanya lebih baik eh, clear posisi di portofolio jika sudah mendekati rugi 20%. Baliknya kapan, Kak? Ketika pasar sudah bullish gitu. Oke. Pre-mention Boulevard. Bebas banjir lagi. Yuk kita lihat. Pas kita masuk, langsung di Oke. Bapak Ibu, semoga menjawab ya pertanyaannya. Eh, ada lagi? Nah, sepertinya nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akhiri ya Bapak Ibu, untuk edukasi pada malam ini. Kita kembali nanti edukasinya Kamis malam besok. Eh, Selamat liburan, sampai jumpa di Kamis malam Minggu kedua April ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Malam, terima kasih, Pak Latif. Ya, makasih Om. Izin Ya, live ya. ya izin live juga.